sudah dan kita bakal melihat menuju ke 2 poin kah untuk Geek atau ada pengimbangan poin yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi bersama dua caster kita, Populo dan Lim Kaca. Oke, terima kasih the our panelists. Itu dia, draft pick telah selesai. Ekspektasi pasti tiap tim untuk bisa memenangkan round ini. Memang best of 7 lumayan panjang ya. Tapi gak bisa dihilangkan juga bahwa yang memimpin, yang mempunyai kemenangan lebih awal akan lebih tenang. Dan siapakah dia? Karena di game kedua mungkin RRQ bisa untuk menyamakan kedudukan atau Geekfam memperjauh kemenangan. Oke, 1-0 sudah diambil. Akankah ini menjadi 2-0? Atau 1-1 terlebih dahulu? Velodrome semakin sore, semakin penuh, semakin ramai, semakin bergemuruh. Jadi langsung saja di game yang kedua sekali lagi. Velodrome, mana suaranya? Let's go to lane of down. Ini dia misi sang raja menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Ada one-one yang bertukar ya. Yang di tangan Kamsi, sekarang ada di tangan Toy. Tapi Kimi kembali muncul yang sempat di playoff ini pick rate-nya lumayan turun. Karena entah kenapa dari Kimi sendiri juga orang lebih ke sudah terbiasa mungkin. Yap, waduh. Threat damage saja. Dari Emblem jelas ya, one-one. Dengan full yourself together, Inspire yang lebih cepat dari segi cooldown. Sementara kalau Harriet, ya ini pasti pakai diskon. Ada yang Tenacity tapi di lane, damage terjadi. Yap, itu dia. Aboy dengan Kimia di bagian tengah dengan damage per second yang diharapkan ya. Ini bisa mendongkrak juga di awal game ya. Itu bisa membantu menghantarkan damage-nya juga. Andai kalau kena, kalau tidak akan berubah lagi kejadian. Namun pada berbeda, Baloi mencoba untuk bisa mendekat ke arah dari Tyran. Oke, dia mau menangin rotasi di arah Expillion ya. Karena Povius juga kalau match up sama Kici itu lumayan berat. Dan gue penasaran nih, Alpha tanpa support berarti ini one way ticket ketika dia pakai Spear of Alpha. Apakah nanti bisa efektif atau enggak? Karena menurut gue pun enggak ada lawan yang terlalu keras untuk di meltdown. Ini hanya ada Nine Kids. Wits mundur lagi. Masih aman ya? Yap. Gak ada yang terlalu berlebihan juga dari keduanya. Ini trading damage agar nanti di turtle pertama mereka only untuk tahu. Oke, di tempat yang berbeda. Hidup. Coba untuk bisa mendekatkan tadi posisi yang di Baloi. Mundur kembali. Aboy mengamankan wave minion terlebih dahulu. Lumayan ya. Ini dari keduanya, apalagi dari mid lane ya, dia punya tipikal DPS. Yang dimana proc damage adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan di awal. Yap. Tapi untuk setup, Oke, hampir saja tadi. Ada dua player di area mid dari Kick yang terancam, namun sekarang Baloi mencoba untuk bisa mendekat ke area dan total tersebut. Ada flicker tadi udah langsung terlihat, bahkan untuk sekarang Rich terjebak, berhasil didapatkan. Menjadi sebuah hal yang cukup menguntungkan karena ada sebuah damage kagetan. Agresif mendadak dilakukan oleh Kick dan sekarang turtle-nya mereka take over. Di tempat yang berbeda, ada sebuah hal lagi dilakukan. Bahkan untuk sekarang ada Rebel satu dan langsung pula yang sudah dikeluarkan oleh Indok, tapi Indok terjebak sendirian dan ini menjadi keuntungan kembali kau untuk pemain dari Kick karena Indok tidak ada backup damage dan Sun baru menjadi korban pula. Dan Badar cuan di awal game ini, Lim. bahkan Gob yang gak berhenti. Zoning dilakukan, bukan hanya zoning, bahkan point kill. Didapatkan ke arah Sujin. Itu yang tadi sempat gue bilang, one way ticket. Spear of Alpha dibuka, gak ada lagi cara untuk kabur, gak ada lagi escape skill. Apakah itu memang menjadi jawaban dari RRQ atau menjadi satu buat celah kembali? Yep. Oke. Ini 3 poin kill plus turtle di 2000. awal. Buset, duit banget ini. Gig duit banget tadi dia, Bang. Masalahnya 2000 gold. Dan di kondisi mereka bawa Harriet, mereka bawa Suyo. Untuk late game insurance, RRQ mereka hanya punya one-one. Alpha bukan tipikal late game. Bahkan kayak Chusin pun bukan tipikal late game. Jadi mereka benar-benar harus coba dari awal kasih agresivitas terbaiknya. Oke, sementara sekarang Gig hanya tinggal akan meneruskan ya start yang baik dari mereka. Tapi lumayan nambah ya untuk Geekfam. 26% tadi untuk audience prediction-nya sekarang naik ke 31. Oke, Aboy ketahuan tadi posisi beberapa pemain dari RRQ. Dia mundur, berhasil menyelamatkan diri. Dan Aboy masih selamat sejauh ini. Si aman. Boleh-boleh tadi flanking Aboy. Ya ini dia akan kasih damage ke siapapun sih ya. Dia lihat juga. Sementara nggak ada di bid pick ya, semua udah pernah digunakan juga. Dan ini balance dengan badangnya. Bahaya loh. 6 kali queen. Apalagi Kenzie dengan Harrietnya. Dari kemarin gue udah sempet bahas Harriet dari Kenzie.
Ini power pick bukan sembarang hari tapi Yoji. Oke, sementara sekarang Gop sendirian harus melawan 3 player sekaligus. Bisakah Gop bertanda sepertinya sejauh ini Gop masih mengapakah posisi sedikit lebih tersisa. Really? Ada rapid loss memang dibuka. Butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan arah Gop. Tapi sekarang Make It pun kembali hadir dan Suzuki sepertinya akankah bisa selamat karena masih dikejar dan tidak bisa Make It benar-benar mendapatkan, bahkan sekarang Baloy-nya hadir. Make It dan juga Baloy mereka bekerja sama menjadi sebuah kombinasi begitu baik, namun tempat yang lain ada satu orang yang ke pick off pula. Solo kill, tutor one kah dari Toy? Karena Kenzie ternyata bisa untuk ditumbangkan, tapi Baloy masih dengan Baloy cover yang begitu pas tadi, timing yang sangat sempurna. Membuat Make It juga tumbang. Ya Make It tadi udah mau pergi balik arah Lim. Itu gak kelihatan darahnya. Balik arah dia sabet lagi. Dapat udah poin dia. Oke, tapi Turtle kembali di setup. RRQ, mereka nggak boleh ngelepas Turtle. Ya RRQ harapannya benar-benar sekarang ada Toy dong, tapi apa yang terjadi? Hampirnya tadi Rins bisa menjadi korban dan Aboy bisa mendapat keuntungan tersebut. Namun sekarang Aboy mencoba untuk jauh lebih agresif lagi, mencoba untuk bisa menekan dan juga maju. Tapi sekarang Baloy masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Rins karena sedikit terlambat tadi pola damage yang sudah dihasilkan. Hanya saja sekarang Make It mencoba maju ke arah Turtle-nya, bisakah dia mendapatkan dan berhasil. Kenapa dikeluarkan? Ada zaman force di dalam area tersebut, bahkan untuk sekarang Idok aja ngejetor nyawa saja, bahkan sekarang Toy menjadi korban yang lanjutannya. Selesai, benar-benar Kick mendapatkan keuntungan dan mereka superior banget. 2000 gold masih ya. Dan sekarang terbuka lagi dari mid-nya. Walaupun memang susah untuk ditabrak. Gops, santai ya. Belakangnya mau disabet Yoyo berapa banyak? Relax. Ya, karena kalau secara team fight, memang dari Povius ini dia kuat banget kan untuk pegangin siapapun. War Axe menjadi item pertama untuk Garen dan Sutsujin. Bukan masalah item, jujur ini masalah dari Inemal, tapi Spiro Alpha kembali. Oke, Make It sendirian, Make It berjuang, harus berhadapan dengan dua player sekaligus dan berhasil kabur. Make It, Rookie of the Season. Wow. Ini pegangan hero-nya dari Make It sini. Bahkan ketika dia negotiation, Make It-nya sendiri yang ngomong. Banyak yang bilang kalau dia cuma bisa Suyo. Ini dia sendiri yang ngomong tuh. Dan dapat sekarang Suyonya. Dan dia nge-pick itu kalau nggak salah udah di angka 20 ke atas. Banyak. Emang spam di ini kan, Sasuke ini. Iya. Kemarin itu kan kalau nggak salah Tanjung Duren 1 deh. Udah ke MPL 1 kayaknya. Iya, Tanjung Duren MPL 1 deh kemarin itu. Dan ini mobilitasnya juga cepet banget loh. Aboy. Dan Aboy masih selamat sekarang. Ada Spiro Open langsung dikeluarkan. Counter. Tidak ada jalan pulang dan Suzuki langsung dikeluarkan bisa pisah. Selesai. Kembali. Kick Pop menemukan ritme permainannya. Ini dia yang gue bilang tadi loh. Spiro Alpha sekalinya dibuka, pasti semua mata langsung tertuju ke arah Sutsujin. Dan di bagian top lane, Kenzie-nya pun ini gak terbilang free. Memang ada 2 poin kill, tapi ada zoning-zoning yang dilakukan. Harapan RRQ masih ada di Toy sekarang. Tapi lihat goldnya, 4.000 di menit yang ke-7 loh. 4.700. Jadi kan tinggal mempertahankan aja, Crimson Beckett tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Kenziski harus mundur sedikit. Ada sebuah pergerakan, Purif tadi udah langsung terlihat, langsung digunakan. Dan weakness point-nya tertahan. Ya, tapi seenggaknya ada informasi ya, tanpa Purify. Ini bisa jadi game kill ke arah Kenziski. Dan ya, Turtle akan free. Perfect Turtle didapatkan defense. Mereka pegang kendali, mereka pegang semua yang mereka butuhkan. Dan jangan lupa, tidak ada high ground defender lagi nih. Dari RRQ mereka akan kesulitan ketika diserang oleh Geek. Wah, tuh terlihat tuh. Idok jalan sendiri, iya udah mulai dibuntutin dulu. Jadi efisien ya. Harusnya memang akan jadi mata nih, Baloy ataupun dari Gops. Dan gue mempertanyakan untuk perbedaan item 2.700 lagi loh. Ya. Ini Suyonya Make It tajir banget. Ini udah bos apa ini kira-kira? Ini masih di bos. Udah bos gila kalian grup. Udah banyak banget nih. Masalahnya ya kita tahu fighter kan di awal biasanya unggul. Tapi ini lawannya fighter juga nih. Bahkan kalau ngomongin secure objektif, jelas Suyo dengan Soul Saver Retribution lebih enak. Maka Perfect Turtle lah yang muncul ya untuk Big Fan. Belum kita bahas dari experience. Memang gamenya terlihat lumayan pasif, team fight-nya tuh hanya ada di objektif netral, tapi selalu diungguli oleh Geek. Oke, Aboy pede banget untuk bisa maju. Dengan ada Baloy pula tadi yang memang nge-zoning pula ke area terdepan. Mundur terlebih dahulu, Cyclone Eye kemana arahnya? Oke, balik ke tengah. Siaman ya. Gak ada yang terlalu overcommit. Tapi seenggaknya lihat level dari Make It loh. Kita bahas soal experience 3 level. Ya. Sutsujin dia pernah mendapatkan rekor tercepat dengan alfanya di level 15. Under 9 menit. Tapi kali ini Make It
benar-benar menggunting pergerakannya. Yap, ini dia. Baloyski akankah maju ke depan ataukah ini akan menjadi sebuah gertakan saya, tapi Rins kehilangan cukup banyak HP. Sementara itu, Geek mundur kembali. Dok. Mereka tidak mau terlalu maju. Hanya saja sekarang ada dua player tadi yang menjadi korban dari Gops. Akankah mau dilanjutkan? Tidak, ternyata. Walaupun punya true damage, tapi Gops punya HP yang begitu banyak. Gak gampang pastinya untuk ditumbangkan. Pilihan yang baik untuk RRQ tadi gak komit ke arah Gops. Karena Kenzie siap, Baloy siap. Kalau memang tadi Spiral Valve dikeluarin, lagi-lagi Setsujin gue rasa akan tumbang. Ya, sementara sekarang Baloy bener-bener ya. Rumput manapun dicek-cekin. Itu dia, selalu dibuka, selalu dikeluarkan. Karena ya Badang dia gak perlu repot-repot, dia gak buka sticknya. Kalau dari stacknya nambah ya pasti dapat. Buset. Yoju. Avatar Guardian, oke. Apa yang terjadi di sisi yang lain? Karena The Lord yang free juga, karena ini bakal dilepas gue rasa untuk RRQ. Yap, free Lord untuk Geek Fam. Ini temponya gak hilang sama sekali loh. Cukup kaget kita tadi, ada landing dadakan di situ. Ya karena mungkin mereka gak mau kontes lagi, jadi mereka coba pakai Yoju-nya. Oke. Sebisa mungkin yang akhirnya tetap tembus juga untuk mid lane. Yap. Dan sekarang satu central defense dari RRQ sudah dibongkar. Kembali menjadi kutukan dan sekarang Geek Fam mendadak masuk ke Rins yang menghilang. Bahkan Toy masih tempat terbang tapi belum ada hasil yang biasa dia dapatkan, tapi sedikit lebih tersisa dan Toy lejap. Pada menjadi sebuah pukulan dilakukan oleh pemain dari Geek Fam. Satu persatu mereka rontokkan pertahanan RRQ. Ini masih di menit 10. Masih ada Holy Defense di bagian top lane tapi di mid. Udah berhasil dibuka top lane juga udah trigger lagi. Lord masih ada 8.000 loh. Ini keunggulan yang sangat nyata Geek Fam. Oke. Mereka tabrak. 8.000 perbedaan gol. Dan Naboy damage-nya sungguh-sungguh mematikan. Satu, Bestar dari Abid. Udah berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Idok masih berjuang untuk kehidupannya. Dairan mencoba untuk bisa mencari celah, tapi Maikids mundur kembali. Bottom lane kah yang akan coba dituju. Lagi-lagi dengan adanya Holy Defense, RRQ masih bisa bertahan. Dan jangan lupa, gue udah bilang tadi, RRQ mereka nggak punya high ground defender yang pasti. Concentrate energy, Aboy mengutamakan sustain, mengutamakan durability. Dengan team fight jangka panjang yang memang sangat-sangat possible untuk Geek Fam. Ini bisa jadi kemenangan untuk Geek Fam lagi. Namun jangan lupa ya, satu celah saja yang dibutuhkan untuk RRQ. Membalikan keadaan andai memang itu ada, mungkin game ini masih bisa jadi late game. Yep. Mereka hanya tinggal untuk menstabilkan ini menuju ke late game dan semuanya netral kembali ya Lim ya. Mungkin perbedaannya hanya akan ada di area objektif, tapi setidaknya dari item dan juga level yang mereka bisa samain. Tapi itu lama banget sih. Iya pasti bakal lama dan mereka sanggup apa enggak gitu loh. Mungkin di 18 sampai menit 20. Dan Geek gak bakal membiarkan itu terjadi. Geek sekarang punya keuntungan yang berlimpah. Ya udah mereka hanya tinggal tutup game ini, tapi tetap dengan kedisiplinan yang mereka harus milikin. Mungkin dengan Lord yang ditunggu sekarang. Vision yang terbuka Idok. Coba untuk kebuka tapi jepit kan. Buset langsung dihajar begitu saja. Ini dia satu keuntungan kah yang didapatkan tidak ternyata karena Avatar Guardian. Tapi kertas sekolah tadi terlihat antara Baloy dan juga Aboy. Mereka terikat berdua. Winter Crown, item yang dipilih juga oleh Setsujin. Ya memang kalau ngelihat dari damage untuk Geek Fam, ini nggak bisa ditahan dengan item defense lagi. Mereka unggul jauh. Bahkan lihat goldnya Setsujin 7.000. Perbedaannya 4.000 loh sama Make It. Ini dari segala lini, hanya di XP aja. Dan perbedaan goldnya ini mengerikan sekali, 4.000, 2.000. Buset, Baloy. Kaget loh. Lihat Baloy ini kayak sabar gitu. Itu mau nggak mau. Dan gue mempertanyakan nih setup apa yang akan bisa diberikan oleh Dan RRQ. itu dia ada traction pull yang langsung dikeluarkan. Barusan, Spiro apa Aboy? tapi Aboy mendadak maju ke depan Aboy. Bisakah dia bertahan tapi terlalu kali ini Aboynya berhasil dihancurkan bahkan dari crossbow yang udah langsung dikeluarkan dan shutdown pula untuk Kensinski. Menjadi sebuah kerugian untuk pemain-pemain dari Geek. Flicker pun langsung dikeluarkan pula oleh Gops. Mereka hanya sisa bertiga. Tapi sekarang dia mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Hanya saja ada Make It pula di bagian yang lain. Mencoba untuk bisa masuk tapi masih ragu pula. Keuntungan kali untuk RRQ. Mendadak mereka mendapatkan 3 player. Di momen Lord Spawn dan Baloy dipukul mundur lagi. So RRQ mereka melihat sebuah cahaya. Lord free untuk RRQ. Yap. Belum ada 1 menit dari apa yang kita sebutkan disiplin untuk Geek. Tapi apa yang terjadi? Bisa kalian lihat sendiri. Ya dimulai dari Aboy tadi terlalu depan. Terlalu gegabah untuk nabrak ke arah Setsujin. Dan itu yang dimanfaatkan. Gue tadi udah bahas satu celah saja yang dibutuhkan oleh RRQ untuk dapetin gamenya. Yang terakhir Pulsia dan sekarang Wah. Rins berhasil menjadi 1 cemilan lagi untuk Geek. What happened with laner?
Kita belum sampai 2 menit melihat Aboy yang tertangkap. Yep. The next, Rins yang tertangkap. Ada apa dengan mid lane? Ini perbedaan yang cukup terlihat juga ya. Dengan tumbangnya Rins, Lord bisa dieksekusi Kick Fam. Mereka memang kehilangan tempo, tapi gold masih dimiliki oleh mereka. Lihat di arah mid lane Baloy. Gak bisa ditumbangkan, bawah doang nih. Inner turret di bagian bawah, satu-satunya hal yang bisa diambil. Oke. Terlalu kuat tadi kayak sepertinya Baloyski. Dia masih cukup anteng, nyaman sendirian. Sementara sekarang momentum akan seperti apa? Bisakah diambil oleh Geek kembali dengan perbedaan reward yang semakin mengecil? 4.600 saja. Ya. Ini memang masih bisa jadi everybody games, tapi Rins hati-hati traction pulse ini. Mau nggak mau dia harus buka Crimson Beacon loh. Kalau dia nggak buka Flicker atau Crimson Beacon, dia akan tertarik dan itu akan dikomit. Yap. Tapi Naked juga bagus banget loh keputusan dia tadi. Sekarang Idok langsung di-crack begitu saja. Dan Idok selesai. Gak bisa bahkan untuk EOG defensif tadi. Cancellation yang begitu baik. Mini-stun yang sangat banyak. Baloy ini akan menjadi frontman lagi bersama dengan Gobs. Tapi balik lagi ya, ini Geek Fam akan bermain dengan waktu. Jangan sampai nanti ternyata waktu yang dibutuhkan oleh Geek Fam lumayan lama sehingga RRQ bisa ngejar itemnya. Yap. Walaupun perbedaan goalnya tetap ada. Oke, traction pulse-nya dan Pau tidak mau Itu dia. barusan terlihat. Ada Crimson Beacon yang sudah dikeluarkan. Wave minion bagian bawah. Ada Spiro Alpha. Sementara sekarang Baloyski-nya terjebak sendirian. Deret dalam bisa ke Baloyski-nya pun masih selamat. Akan mereka paksakan kembali tapi ternyata untuk kali ini mereka langsung dihilangkan. Menjadi sebuah keuntungan untuk pemain dari Kick Fam. Winter Crown langsung dikeluarkan pula untuk Gob tapi tidak untuk waktu lama karena Gob berhasil langsung dilencapkan begitu saja. Terlalu kuat Dian. Tapi sekarang Baekit-nya terjebak. Baekit-nya sendirian. Bisakah dia menyelamatkan diri dan Baekit masih berhasil kabur. Tapi Kenshitsky mulai mengacang-acang. Satu menjadi korban, dua pun lejap. Tapi Kenshitsky pun harus menukarkan nyawanya. Menyisahkan Maekits. Kenshitsky versus everybody. Hampir saja tadi meratakan teman-teman dari RRQ, namun sekarang RRQ unggul dari segi jumlah. Maekits memang tersisa sendiri, tapi power clear dari Maekits tidak bisa dianggap remeh juga. Turun kembali Geek Fam. Gold yang mereka ungguli tadi kembali ditarik ke 4.000 gold saja. Di momen Lord yang sedang muncul RRQ, mereka akan setup secara cepat. Yap, akan dipercepat di area dari Lordnya. Terlihat ada beberapa pemain namun di bagian bawah. Dragon Push langsung dikeluarkan. Tapi Spiro apa langsung dikeluarkan pula dan sekarang pertempuran yang akan terjadi. Maekits yang mulai maju ke depan akan menjadi bisa. Maekits menunjukkan retribution-nya. Tapi kok bisa lejap, kepada berbeda. Ada pertemuan terjadi. Surjujin masih berjuang untuk nyawanya. Bahkan untuk sekarang terlihat Maekits menjadi korban menyisakan 2 player saja. Oh no, Geek Fam, mereka memang punya Lord, mereka dapat Lordnya. Tapi 30 detik untuk respon time Maekits dan juga Aboy. Seenggaknya akan ada beberapa tarik lagi yang mulai terbongkar RRQ. Mereka pegang temponya sekarang, mereka akan dorong dari mid lane. 3 lane harus dikontrol, tapi tetap harus ada lane yang dipaksa. Oke, begitulah konsil yang terlihat. Sekarang sekarang Aboy, Oli Kristal di dalam tubuhnya. Hey, mereka mencoba untuk bisa memaksakan Nilin untuk bisa mendapatkan ke arah satu bestar di area mid, tapi di bagian atas dipertahankan oleh Kenshitsky. Mundur sih, udah saatnya RRQ mundur, tapi itu dia. Satu best turret. Ini adalah momennya RRQ membalikan semua dari goldnya. Sekarang hanya ada keuntungan satu best turret. Aman, tenang. Iya, tenang. Masih aman. Udah ya. ada 2 player yang berjaga tuh ya. Makan, walaupun clearnya lama ya. Itu min 1 jantung untuk teman-teman RRQ kalau telat. Tapi aman. Sementara Lord selanjutnya ini sudah menjadi Lord Evolve loh. Gak bisa sembarangan lagi. Dan lihat ya, power minionnya tadi. Itu sakit banget ngegebukin best. Itu kalau udah dibiarkan ngelawan dari Lord sendiri, Lord juga ketar-ketir. Iya, di atas menit 19 ya, kalau nggak salah 19 atau 20. Itu akan lebih kuat minion, super minion yang ketika best turret hancur, daripada super minion yang diproduksi oleh Lord tanpa best turret yang hancur. Tapi dari 3 item, udah full item juga ya, Sutsujin. Dia bermain dengan defensive item, pilihan terbaik. Sementara Suyo-nya Maekits nih. Mau nggak mau dia full damage. Tapi ternyata ada satu Queen Swing. Dia butuh defensif juga. Lebih ke cooldown dari skill yang bisa ke-trigger sih. Dari Queen Swing ini yang diperlukan. Tapi ini satu winter loh, ingat. Hanya ada satu winter nih. Di Gobs doang. Jadi crossbow of tank. Gua rasa ini bisa lumayan maksimal. Oke. Belum ada lagi satu item penangkal ya. Apabila nanti Toy bisa mengeluarkan karakter crossbow of tank-nya. Tapi mereka pun masih menunggu. Tidak boleh ada kesalahan lagi.
Ya, siapapun itu. Udah melihat tadi kan 8.000 gold loh perbedaannya. Tapi miss move dari Aboy itu bisa langsung dikembalikan. Dan kita melihat juga miss move dari Rin di arah mid lane. Membuat temponya udah dipegang Araki, hilang aja. Ini seru nih. Kick mereka harus disiplin. Mereka benar-benar harus bisa ngebalikin lagi apa yang sudah mereka milikin tadi. Namun ada sebuah serangan kayak langsung dilakukan. Dan sekarang make it-nya sendirian tertinggal ataupun Baloy Skia tertinggal sendirian di bagian belakang. Dan Baloy masih selamat sejauh ini. Dia hanya threat damage sih. Tadi initiate-nya hanya ada di unbreakable-nya Idok. Tapi mau dibalikin Oxial. Yap, ya itu dia. Fist break dikeluarkan walaupun sejauh ini masih belum ada hasil apa-apa. Tapi Aboy dan juga Megis ada di bagian belakang. Seperti apa damage yang akan mereka antarkan dari kanan susu dia pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan Baleskinya berusaha untuk bisa mengamankan diri. Curtain Skull-nya begitu baik, bahkan Aboy-nya pun lejap seketika. Dan Toy. Wow, double kill tadi berhasil diambil. Dua member yang hilang, RRQ. Mereka bisa set up dari Lordnya, namun hati-hati. Make it tertangkap. Make it ya tertangkap, bahasa make it. Apa yang terjadi? Geek Bomb. Wow. Wait, RRQ. Mereka merubah tujuan dari Lord. Mereka akan coba untuk end game. Oke. Mereka unggul dari jumlah 2 member saja dari Geek. Mampukah mereka bertahan? Mereka tidak mau membawa Lord. Mereka ingin langsung menutup ke arah satu game ini. Kenziski sudah membuka dari satu. Zaman force yang dimiliki. Kenziski berhasil dihancurkan. Hanya menyisakan satu katapult saja. Bisakah langsung dihilangkan oleh Gong? Karena sejauh ini masih berhasil langsung diamankan begitu saja. Winterground sudah dikeluarkan. Tapi tiba ada videonya Lim. Wait, Aboy spawn bersama dengan Baloy. Mampukah Geek bertahan? Oke, Aboy spawn. Seperti apa? Traction push. Tapi Toynya pun langsung berfokus untuk bisa menutup game ini. Dan game 1-1. Comeback is real. Sang Raja sempat tertinggal 8.000 gold. Tapi bukan menjadi masalah. Satu kesempatan, satu celah yang diberikan oleh Geek Fam dimanfaatkan secara sempurna. Game 1-1. 1-1.